Di dalam rangkaian daurah sirah nabawiyah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu kejadian bersejarah pada tahun 6 Hijriah, yaitu kejadian perjanjian Hudaybiyah. Kejadian perjanjian ini berawal dari mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpi tersebut kepada para sahabatnya, dan tidak ada seorang sahabat pun yang ragu bahwasannya mereka akan masuki kota Makkah dalam keadaan aman seperti yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka di tahun itu, yaitu tahun 6 Hijriah. Adapun orang-orang munafik ketika mendapatkan berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat ke Makkah pada tahun 6 Hijriah, setahun setelah kejadian perang Ahzab dan perang Bani Quraidah, maka mereka berprasangka buruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka menganggap bahwasanya semua pasukan, semua sahabat yang diberangkatkan ke Makkah, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah berangkat ke sana tidak ada yang berhasil pulang ke Madinah seorang pun. Karena setelah kejadian perang Khandaq atau perang Ahzab, maka justru kaum muslimin yang berangkat ke Makkah. Kesempatan emas bagi orang-orang Makkah untuk menghabiskan seluruh orang-orang yang beriman pada masa itu. Niatan buruk mereka, persangkaan buruk mereka ini Allah tampakkan. Bahkan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatah. Dan kisah perjanjian Hudaybiyah banyak Allah ceritakan dalam surat Al-Fatah yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bagaimana buruknya prasangka orang-orang munafik terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika itu. Allah berfirman, bal dhanantum alla yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna saw wa kuntum qauman bura. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalian wahai orang-orang munafik, kalian menyangka bahwasanya Rasul dan orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka tidak akan pernah kembali ke Makkah, tidak akan pernah kembali ke Madinah kepada keluarga mereka selama-lamanya. Wa zuyyina dzalika fi qulubikum, dan dijadikan indah keyakinan itu terhadap diri kalian. Kalian yakin bahwa mereka tidak akan kembali ke Madinah. Wa kuntum qauman bura, dan kalian menjadi kaum yang binasa dengan prasangka tersebut. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan mimpinya kepada para sahabat, maka tepat pada hari Senin, ya, seperti hari kita sekarang, di bulan Zulqa'dah, seperti bulan kita sekarang ini, cuman beda tahunnya. Kalau sekarang tahun 1440, waktu itu adalah tahun 6 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama 1.400 orang sahabatnya menuju ke Makkah dalam rangka menunaikan umroh. Karena lama setelah mereka hijrah pada tahun 1 Hijriah, disibukkan dengan peperangan, mereka tidak pernah melakukan umroh ke Makkah. Berangkatlah Nabi pada hari Senin itu di bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah ke Makkah bersama 1.400 orang sahabatnya dengan membawa pedang yang dimasukkan ke dalam sarungnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak salah satu istrinya, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Sampailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Dzul Hulaifah. Kita tahu Dzul Hulaifah adalah miqat bagi orang-orang yang akan haji dan umroh dari penduduk Madinah, yang sekarang disebut dengan Bir Ali. Sampailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana, belum masuk ke kota Makkah. Kemudian beliau berihram bersama para sahabatnya, dan terdengar berita di Makkah, di orang-orang Quraisy di Makkah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan 1.400 orang sahabatnya sudah sampai di Dzul Hulaifah. Ingat,
Kejadian ini setahun setelah perang Ahzab tahun 5 Hijriah. Maka orang-orang kafir Quraisy mereka sepakat untuk menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke dalam kota Makkah. Sepakat mereka. Dan berita ini pun terdengar sampai di telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menuju ke Makkah, ke Baitullah, tapi beliau merubah rutenya dan sampailah beliau di suatu tempat, yaitu di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah, di sebuah lembah di dekat Makkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat tersebut sempat bermalam. Beliau membuka perkemahan bersama para sahabatnya di Hudaybiyah. Maka orang-orang kafir, orang-orang Quraisy mengirim 80 orang pemuda untuk melakukan serangan di tengah malam. Itu ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya malam itu, di malam Hudaybiyah. Tetapi dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, 80 orang pemuda yang dikirim oleh orang-orang Quraisy semuanya berhasil ditangkap oleh para sahabat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghukum mereka, bahkan membebaskan mereka semuanya. Kejadian ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Fatah ayat yang ke-24, wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang telah menjaga kalian dari serangan mereka pada malam Hudaybiyah, dan menjaga mereka dari serangan kalian, artinya mereka tidak ditawan, tidak dibunuh, mim ba'di an adfarakum alaihim, setelah kalian berhasil meringkus, menangkap mereka semuanya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah adalah zat yang maha melihat apa yang kalian kerjakan. Setelah tertangkapnya 80 orang pemuda Quraisy yang akan membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Hudaybiyah, kemudian dimerdekakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka muncul rasa takut di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Mereka berpikir bahwasannya pasukan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang pilihan. Buktinya, ketika mereka sebulan berada di Khandaq, tidak bisa menaklukkan Khandaq, tidak bisa melompati Khandaq, tidak bisa menguasai Madinah. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat hanya dengan 1.400 orang pasukan, 1.400 orang sahabatnya, tidak bisa dikalahkan oleh orang Makkah, yang mana sekarang posisi Nabi sedang berada di kota Makkah. Sehingga dari kejadian itu, maka ini merupakan awal terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Mereka menganggap bahwasanya orang-orang yang datang ini bukanlah orang-orang sembarangan. Dan seandainya terjadi peperangan, seandainya saja, maka sungguh orang-orang kafir akan kalah waktu itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Fatah ayat 22, walau qatalakumul ladina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliya wala nasira. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya orang-orang kafir itu memerangi kalian yang sedang berada di Hudaybiyah, lawallawul adbar, niscaya mereka akan mundur ke belakang, melarikan diri dari peperangan, thumma la yajiduna waliya wala nasira. Kemudian mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan juga penolong yang bisa membantu mereka dalam memerangi kalian. Setelah mereka tahu bahwasannya orang-orang Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum memiliki kekuatan yang luar biasa, maka orang-orang Mekkah berinisiatif untuk melakukan negosiasi. Mereka ingin memastikan apa tujuan berangkatnya orang Madinah ke Mekkah ini. Maka terjadilah pembicaraan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, dan yang menjadi penengah waktu itu adalah Budail bin Warqa al-Khuzai. Rasulullah SAW menegaskan kepada Budail dan para utusan-utusan dari Quraisy bahwa tujuan mereka ke sini adalah untuk umroh, bukan untuk berperang.
Maka untuk memastikan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengirim utusan khusus kepada para pembesar-pembesar Quraisy bahwa mereka datang bukan untuk berperang, tapi untuk melakukan umrah. Setelah pulang pembicaraan itu, pembicaraan awal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya memilih Umar radhiyallahu taala anhu untuk menyampaikan pesan khusus Nabi, bahwasanya kami ini berangkat bukan untuk berang, tapi untuk melakukan umrah. Tapi apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau memilihku menjadi utusan, maka engkau tahu sikapku adalah sikap yang keras. Aku khawatir ketika aku bertemu dengan orang-orang Makkah, yang mana mereka telah banyak melakukan makar kepada kita. Aku khawatir muncul kemarahanku sehingga berantakan pembicaraan kita waktu itu. Ada orang yang jauh lebih baik daripada aku, wahai Rasulullah, untuk engkau tunjuk. Siapa dia? Yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena Utsman bin Affan adalah seorang saudagar, seorang pengusaha besar di Makkah yang dihargai oleh orang-orang Makkah, dan Utsman lebih bagus dalam masalah negosiasi dan komunikasi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memilih Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjadi utusan yang menyampaikan berita bahwasanya Nabi berangkat untuk umrah bukan untuk berperang. Sesampainya Utsman radhiyallahu taala anhu di Makkah, dia bertemu dengan para pembesar-pembesar Quraisy. Maka Utsman dihargai oleh para pembesar Quraisy dengan dipersilahkan untuk melakukan tawaf di Baitullah sebagai bentuk penghormatan mereka kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Tapi Utsman radhiyallahu taala anhu menolak. Beliau mengatakan, aku tidak akan tawaf di Baitullah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf. Kemudian Utsman, di politik Makkah masih panas waktu itu, maka mereka tidak berani mengambil keputusan apakah Rasulullah diizinkan masuk ataukah diperintahkan untuk pulang. Karena memerintahkan pulang maka beresiko terjadi konflik, peperangan di Makkah. Sehingga mereka minta izin kepada Utsman. Mereka akan mengadakan rapat sidang besar untuk menentukan apakah boleh masuk Makkah atau tidak. Karena rapat itu mengundang para petinggi kan tidak mudah, para tokoh-tokoh Quraisy tidak mudah, sehingga Utsman radhiyallahu taala anhu berlarut-larut ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy, tidak segera mendapatkan keputusan, kejelasan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sedang menunggu di Hudaybiyah. Karena saking lamanya tidak segera mendapatkan jawaban, tersebarlah isu waktu itu, viral waktu itu, berita bahwasanya Utsman radhiyallahu taala anhu dibunuh oleh orang-orang Makkah. Dan berita ini sampai di telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Utsman sebagai utusan Rasulullah dibunuh di Makkah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwasanya Utsman terbunuh di Makkah, meskipun masih berita yang perlu dikonfirmasi maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera melakukan baiat, mengajak para sahabatnya 1.400 orang itu melakukan baiat. Baiat apa? Melakukan baiat bahwasanya mereka tidak boleh meninggalkan Hudaybiyah, Makkah, kecuali setelah menuntut balas atas kematian Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Meskipun terjadi peperangan, maka mereka tidak boleh pulang ke Madinah. Dan baiat itu dilakukan di bawah pohon Samurah. Baiat inilah yang disebut dengan Baiatur Ridwan. Kenapa dikatakan Baiatur Ridwan? Karena Allah Subhanahu wa taala meridhai semua sahabat yang berbaiat kepada Nabi waktu itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Fatah pada ayat yang ke-15 yang memberi nama baiat itu, Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad radiyallahu, sungguh Allah telah ridho kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman
idh yubayi'unaka tahta syajarah, yang telah berbaiat kepadamu di bawah pohon samurah. Makanya baiatnya namanya baiat apa? Baiatur ridwan, baiat keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Allah tahu apa isi hati mereka, Allah turunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah berikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, yaitu Fathu Khaybar. Sepulangnya dari perjanjian Hudaybiyah nanti. Para sahabat yang ikut baiat ya. Jadi minus Utsman, meskipun Utsman dibaiat oleh Nabi SAW sendiri dengan tangannya yang mulia SAW, 1.400 orang sahabat yang ikut baiatur ridwan ini memiliki keutamaan tersendiri dalam Islam. Mereka masuk pada 3 sahabat besar yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pasti masuk ke dalam surga. Setelah 10 sahabat yang dijamin surga, setelah Ahlul Badar 313 atau 319 orang itu, maka urutan ketiga sahabat yang pasti masuk surga adalah sahabat yang ikut dalam baiatur ridwan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamin dalam hadisnya, la yadkhulun nara ahadun mimman baya'a tahta syajarah. Tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun yang pernah ikut dalam baiat di bawah pohon samurah, yaitu baiatur ridwan. Ketika orang-orang kafir di Mekkah mendengar bahwasanya kelompok kaum muslimin yang ada di Hudaybiyah sedang melakukan baiat, mereka tidak akan pulang kecuali menuntut balas kematian Utsman. Kalau memang benar kematian itu terjadi, maka orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, mereka mengutus Suhail bin Amr untuk mengadakan perjanjian. Karena mereka tahu kalau perang kalah mereka. Maka supaya mereka tidak menyerang Makkah sebagai bentuk menuntut balas, maka diredamlah dengan mengadakan negosiasi, diadakan perjanjian dengan mengutus Suhail bin Amr waktu itu. Terjadilah pembicaraan, dan inilah inti dari kisah perjanjian Hudaybiyah. Pertemulah Suhail dari kelompok orang-orang kafir dan juga Nabi SAW beserta para sahabatnya dan penulis beliau yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Terjadilah perbicaraan yang cukup alot ya. Apa kesepakatan yang mereka akan sepakati waktu itu? Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Ali untuk memulai menulis surat perjanjian antara 2 kelompok besar ini dengan mengatakan, uktub ya Ali, tulis wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah. Baru menulis mukaddimah itu, Suhail mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, kami tidak mengenalnya. Apa itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Ganti dengan kata-kata Bismikallahumma. Kami tidak kenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Ganti Bismikallahumma. Kemudian, apa ini? Min Muhammad Rasulillah. Apa kata Suhail waktu itu? Lau alimna annaka Rasulullah lattaba'naka. Seandainya kami itu yakin kau adalah Rasulullah, kami akan mengikuti syariatmu. Tapi karena kami nggak yakin, maka kami tidak mau dengan kata-kata ini. Tulis Muhammad bin Abdullah. Dan ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah mereka. Allah sebutkan sikap mereka ini pada awal-awal perjanjian di surat Al-Fatah ayat yang ke-26, "Ij'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatul jahiliyah." Ketika orang-orang kafir menanamkan kesombongan mereka dengan menampakkan kesombongan jahiliyah, kata jumhur mufassirin, yang dimaksud dengan kesombongan jahiliyah dalam ayat ini adalah mereka menolak menuliskan Bismillahirrahmanirrahim dan menolak menuliskan Muhammad Rasulullah, min Muhammad Rasulillah. Itu dinafikan oleh mereka. Fanzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala mu'minin. Tapi Allah memberikan ketenangan bagi orang-orang yang beriman dan kepada Rasulnya. Awalnya ya, dengan start yang kurang nyaman ini, para sahabat itu semakin marah. Karena mereka menganggap telah dihinakan oleh orang-orang kafir. Mereka awalnya ingin melakukan penyerangan. Ingin membuat peperangan dadakan ya, menyerang orang-orang kafir Quraisy. Tapi akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala para sahabat ditenangkan agar suasana tidak gaduh, pembicaraan tidak gaduh.
Dan di perjanjian Hudaybiyah itu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, terjadilah 4 kesepakatan. Ini inti dari isi perjanjian Hudaybiyah. Apa 4 poin kesepakatan itu? Yang pertama, bahwa pada tahun ini, tahun 6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya tidak diizinkan untuk melakukan umroh. Umroh mereka ditunda tahun depan, tahun 7 Hijriah. Mereka tidak boleh membawa senjata apapun kecuali hanya senjata musafir, senjata untuk orang-orang yang sedang safar. Pedang-pedang pendek yang digunakan untuk orang-orang yang safar, dan konsekuensinya orang-orang Quraisy tidak boleh menghalangi umroh mereka tahun depan. Mereka diberikan tinggal di kota Makkah selama 3 hari saja. Tahun depan, tahun 7 Hijriah. Kemudian kesepakatan yang kedua antara kedua belah pihak, itu pihaknya orang-orang Quraisy dan pihaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kesepakatan damai, gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada peperangan. Kemudian kesepakatan yang ketiga, semua pihak yang bersekutu dengan orang-orang Quraisy, yaitu Bani Khuza'ah ya, kemudian yang bersekutu pula dengan orang-orang Madinah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagian dari 2 kelompok ini, siapapun dari sekutu-sekutu mereka yang diserang, maka ini dianggap pelanggaran perjanjian. Jadi meskipun misalnya orang Quraisy menyerang sekutunya Rasulullah di Madinah, bukan menyerang Madinah, maka dianggap pelanggaran perjanjian. Karena sama, sekutu sama dengan yang melakukan perjanjian. Kemudian yang keempat, yang terakhir, setelah kejadian perjanjian itu, siapapun dari orang Makkah yang melarikan diri ke Madinah, maka harus dikembalikan ke Makkah, dan siapapun orang Madinah yang melarikan diri ke Makkah tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Kira-kira menang mana nanti? Iya, secara kuantitas harusnya menang Quraisy. Karena kalau orang Quraisy ini ke Madinah dikembalikan. Tapi kalau orang Madinah yang ke Makkah tidak boleh kembali. Secara kuantitas menang mereka. Tapi ternyata tidak. Taib, para sahabat radhiyallahu taala anhu yang sudah membawa 70 ekor unta untuk umroh, mereka ini merasa tidak nyaman dengan perjanjian itu awalnya. Mereka merasa dihinakan dan mereka hampir-hampir melakukan serangan di Makkah. Apalagi mereka sudah berbaiat tidak boleh pulang. Kalau memang benar Utsman meninggal, tapi ternyata tidak meninggal di Makkah. Maka Allah Subhanahu wa taala waktu itu belum mengizinkan mereka untuk berperang. Lihat, perangnya para sahabat nunggu instruksi, tidak hanya sekedar semangat berperang. Allah tidak izinkan. Kenapa? Karena di Makkah masih ada orang-orang yang beriman yang menutupi keimanan mereka. Seandainya waktu itu dilakukan perang, karena mereka tidak sepakat dengan Hudaybiyah, mereka langsung menyerang jantung kota Makkah, apapun yang terjadi, maka kemungkinan besar orang-orang yang beriman akan membunuh orang yang beriman yang di Makkah yang tidak menampakkan keimanannya. Dan tahukah antum berapa kafarah dan diat yang harus mereka bayar, para sahabat bayar dengan pembunuhan tidak sengaja ini? Disebutkan oleh para ulama fikih kita, pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tidak sengaja itu adalah dengan membayar 100 ekor onta atau yang senilai dengan itu. Itu bayangkan untuk 1 nyawa, bayangkan ketika yang terbunuh sekian banyak nyawa. Orang-orang yang beriman terbunuh dan para sahabat pun terkena diat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan mereka untuk berperang saat itu. Mereka harus bersabar menerima perjanjian apa adanya. Akhirnya seandainya orang-orang kafir seandainya orang-orang yang beriman bisa dibedakan waktu itu, karena di Makkah ini tidak ada orang munafik, adanya kafir atau mukmin, dan orang beriman itu tidak menampakkan keimanannya, maka seandainya bisa dipisah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengizinkan para sahabat untuk menyerang Makkah saat itu. Sebagian sahabat merasa keberatan dengan kesepakatan Hudaybiyah. Di antara sahabat yang cukup vokal ya untuk menolak perjanjian Hudaybiyah adalah Umar
bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan sahabat yang lain juga merasa keberatan sebenarnya. Maka Umar radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas kebenaran dan mereka berada di atas kebatilan? Alasna 'alal haqqi wa hum 'alal batil." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah kita ini benar dan mereka salah? Walau nara qitalan alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar. Bukankah kalau kita terbunuh sekarang kita masuk surga, dan kalau mereka terbunuh di sini mereka masuk neraka? Maka kata Nabi, iya benar. Kata Umar, fa fima nu'tid daniyata fid dinina. Terus ngapain kita ini merendahkan agama kita? Kita terima perjanjian itu yang zahirnya merugikan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Umar, ketahuilah bahwasanya aku adalah Rasulullah. Walan yudayyi'anillah abadan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanku selama-lamanya. Maka dengan agak dongkol ya, Umar ini belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Datanglah Abu Bakar, atau Umar mendatangi Abu Bakar menyatakan dengan ucapan yang sama. Antum harus tahu, Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat dengan rekor yang sangat tinggi, yang mana pendapatnya berkali-kali bertepatan dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi bukan sahabat biasa. Datanglah Umar kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan hal yang sama. Bukankah kita ini benar wahai Abu Bakar? Mereka salah. Kalau kita mati surga, mereka neraka. Kemudian Abu Bakar mengatakan, benar wahai Umar. Kan Rasulullah mengatakan kita akan masuk Mekah dengan aman. Kata Abu Bakar, kan gak harus tahun ini. Maka Umar pun mulai reda sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fatah yang mulia. Sehingga akhirnya para sahabat pun bisa menerima kesepakatan Hudaybiyah tersebut. Setelah di stempel ya, tanda tangan Hudaybiyah itu, maka terjadi permasalahan, yaitu ada salah satu wanita, kalau yang laki-laki sepakat ya, seperti Abu Jandal itu ketika dia ingin balik ke Madinah maka tidak diizinkan pasca perjanjian. Ada seorang wanita yaitu Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'id, yang waktu itu Ummu Kulthum ini sedang berstatus sebagai seorang gadis. Dia hijrah dari Makkah ke Madinah dengan jalan kaki. Maka yang jadi masalah adalah apakah Ummu Kulthum dikembalikan ke Makkah? Keluarganya datang kepada Rasulullah untuk minta kembalikan Ummu Kulthum ke Makkah dengan perjanjian ini. Maka Nabi SAW menolaknya karena perjanjian itu tidak disebut kata-kata wanita. Jadi tidak menyebut wanita dan sudah selesai, akan selesai, tidak ada perubahan kesepakatan. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Surat wanita yang diuji. Dan yang dimaksud dengan mumtahanah, wanita yang diuji adalah Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'id itu. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang wanita hijrah kepada kalian, famtahinuhun, maka ujilah mereka dulu. Apa maksudnya imtihan yang dimaksudkan dalam ayat ini? Yaitu wanita itu harus bersumpah bahwasannya tujuan hijrahnya dia adalah ingin masuk ke dalam agama Islam, ingin beriman kepada Rasulullah, bukan karena benci dengan suaminya yang di Makkah, atau bukan ingin mencari jodoh laki-laki yang ada di Madinah. Disuruh sumpah seperti itu. Kalau ternyata benar mereka mau bersumpah, hijrahnya ini ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk masalah dunia dan jodoh, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Maka mereka tidak boleh dikembalikan kepada orang-orang kufar. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir pun tidak halal bagi mereka. Sehingga inilah wanita pertama yang berangkat hijrah setelah terjadinya perjanjian
Hudaybiyah dan tidak dikembalikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai masalah perjanjian sudah beres, tinggal berkemas-kemaslah para sahabat untuk balik ke Madinah karena tidak diizinkan untuk umroh tahun itu. Maka karena mereka sudah terlanjur berihram di Dzulhulaifah tadi, mereka harus bertahallul. Mereka harus menyembelih dam, menyembelih binatang onta untuk menghalalkan ihram umroh mereka. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya, wahai sahabatku, sembelihlah dam kalian, hadyu kalian. Para sahabat yang masih merasa keberatan, gak percaya kok bisa kita pulang ya. Sudah lama kita di Hudaybiyah, kita lama mimpi untuk umroh, ternyata gagal. 2 kali tidak ada yang berangkat, sampai ketiga kalinya tidak ada sahabat pun yang melakukan. Yang pertama karena mereka masih agak kecewa sebagai sifat manusiawi. Yang kedua, mereka berharap ada turun wahyu mengcancel keputusan Hudaybiyah ini. Siapa tahu turun ayat berubah, akhirnya mereka bisa umroh dengan berbagai alasan. Maka Nabi SAW ketika melihat sahabatnya tidak melakukan apa yang beliau sampaikan, masuklah Nabi SAW di perkemahannya istri beliau, siapa tadi? Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka Ummu Salamah radhiyallahu taala mengusulkan kepada Nabi, wahai Rasulullah, keluarlah engkau menuju manusia, jangan ucapkan sepatah kata pun, engkau sembelih hadyumu, suruh orang untuk mencukur rambutmu. Ketika mendapatkan saran dari istrinya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kita tahu ya Ummu Salamah ini wanita yang sangat cerdas, yang sangat brilian, sehingga di antara ide-ide beliau dibenarkan oleh Allah dengan beberapa nas-nas dalil. Maka Rasulullah keluar dari perkemahan Ummu Salamah, menyembelih ontanya dan minta untuk dicukur rambutnya. Ketika melihat kejadian itu, maka sahabat yakin tidak ada lagi perubahan syariat. Maka mereka pun bergegas mengambil pedang, mereka segera menyembelih hadyu mereka dan saling mencukur di antara mereka sampai mereka seolah-olah berbunuh-bunuhan. Karena mereka terburu-buru dan pakai pedang ya, bukan pakai pisau cukur seperti zaman sekarang. Pakai pedang, bagaimana segera melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Setelah selesai penyembelihan dam dan mencukur itu, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kota Makkah, pulang ke Madinah, maka turunlah wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya nanti sepulang dari perjanjian Hudaybiyah akan ada fathun qarib, kemenangan yang dekat, yaitu akan ada fathu Khaybar, pembebasan atau penaklukan kota Khaybar, pusat pemerintahannya, pusat militernya orang-orang Yahudi yang selama ini membuat banyak skema makar kepada orang-orang yang beriman. Akan terjadi perang Fathu Khaybar, dan ghanimah Fathu Khaybar khusus hanya orang-orang yang menyaksikan perjanjian Hudaybiyah saja. Turun wahyu seperti itu. Orang-orang yang gak ikut Hudaybiyah tidak boleh ikut dalam perang Fathu Khaybar, dan otomatis mereka tidak boleh mendapatkan ghanimah Khaybar. Dan kita tahu di Khaybar ada banyak kekayaan, terutamanya adalah kurma pilihan. Dan di sana adalah pusat militernya orang-orang Yahudi. Itu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir perjanjian Hudaybiyah sebelum mereka balik ke kota Madinah. Azan. Belum ya? Baik, kita teruskan sedikit kalau begitu. Perjanjian Hudaybiyah ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, memiliki dampak yang sangat besar bagi kaum muslimin. Di antara hikmahnya, yang pertama, menunjukkan eksistensi kaum muslimin yang ada di Madinah. Baik, kita dengarkan azan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah itu, ada banyak hikmah yang didapatkan oleh kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antara manfaat terjadinya perjanjian Hudaybiyah menunjukkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di Madinah diakui keeksistensi keberadaan mereka di kota Madinah. Pengakuan secara tidak langsung mereka ini diakui keberadaannya. Buktinya mereka berhak melakukan penandatanganan atau stempel perjanjian Hudaybiyah yang selama ini mereka tidak dianggap, tidak diperhitungkan dalam peta Makkah atau peta orang-orang Jaziratul Arab. Kemudian yang kedua, dengan perjanjian itu yang mana salah satu poinnya yaitu terjadi melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Dengan kesepakatan poin itu menjadikan para sahabat bisa mengembangkan dakwah yang selama ini hampir setiap tahun mereka disibukkan dengan peperangan. Tahun 2 Hijriah dengan perang Badar, tahun 3 Hijriah dengan perang Uhud, tahun 5 Hijriah dengan perang Khandaq dan Bani Quraidah, dengan peperangan yang cukup menguras energi. Maka dengan kesepakatan damai mereka berkesempatan untuk melakukan dakwah, tarbiyah, nggak lagi sibuk untuk berperang. Pasal yang menyebutkan bahwa orang Makkah yang pergi, yang melarikan diri ke Madinah harus dikembalikan, sedangkan orang Madinah yang berangkat ke Makkah tidak boleh dikembalikan, yang secara zahir merugikan kuantitas kaum muslimin yang ada di Madinah, ternyata tidak seperti itu realitanya. Orang-orang Madinah yang berangkat ke Makkah, melarikan diri ke Makkah, minta suaka ke Makkah, yang nggak boleh balik tadi kan, rata-rata mereka adalah orang-orang kafir yang punya sifat kekufuran yang sangat nyata. Karena nggak mungkin orang beriman berangkat ke Makkah, di sana negeri kufur waktu itu. Sedangkan orang Makkah yang berangkat ke Madinah rata-rata berangkat dari dorongan iman. Mereka ingin mendekat kepada Rasulullah, belajar ke Rasulullah, dorongan iman. Tapi karena perjanjian itu mereka nggak boleh masuk ke Madinah, sehingga mereka pun harus berada di Makkah. Di Makkah, karena 13 tahun Nabi SAW mengajarkan akidah, meluruskan tauhid mereka, mereka tahu mana iman dan mana kufur, mereka pun tidak mau bersatu dengan orang-orang Quraisy yang di jantung kota Makkah. Tapi mereka membuat camp di tepi pantai, membuat komunitas orang-orang beriman yang nggak boleh ke Madinah. Dari komunitas ini, maka dakwah di Makkah berkembang. Jadi mulai mereka berdakwah kecil-kecilan, melakukan menyebarkan dakwah pelan-pelan, sehingga sedikit demi sedikit orang Makkah itu pun mengenal sejuknya ajaran Islam. Sehingga dari situ tercatat di catatan sejarah ada 3 tokoh besar Quraisy yang masuk Islam pasca perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah sebelum terjadinya Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Karena tadi dakwah sudah mulai jalan. Sibuk tidak sibuk dengan perang. Sahabat besar itu atau tokoh besar Quraisy yang masuk Islam yang pertama adalah Saifullah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah salah satu dari putra Al-Walid bin Al-Mughirah ya. Tokoh besar yang ada di Makkah yang disebut dengan Raihanatu Quraisy. Yang mana kita tahu beliau adalah anaknya orang kaya. Dari saudaranya yang 7 itu 3 masuk Islam, di antara adalah Khalid bin Walid ini. Khalid bin Walid terakhir masuk Islam dari 3 saudaranya yang masuk Islam, yaitu pada tahun 7 Hijriah. Yang masuk Islam pula sebelum Fathu Makkah pasca Hudaybiyah adalah Utsman bin Talhah masuk Islam. Dan di antara yang indah keislamannya adalah Amru bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Amru bin Al-As ini adalah sahabat yang awalnya setelah masuk Islam kan jadi sahabat dia. Awalnya seperti Khalid bin Walid. Dia benci dengan Islam. Setelah dakwah digelar di Makkah, terutama di tepi pantai, di pinggiran kota Makkah, maka Amru bin Al-As tidak bisa membohongi
bahwa Islam itu benar, bahwa Islam itu sejuk, Islam itu indah. Sehingga dia pun akhirnya menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dia berangkat dari Mekah ke Madinah hanya untuk menyatakan keislaman. Lihat kisah yang sangat indah keislamannya Amru bin al-As yang masuk Islam tahun 7 Hijriah, setahun sebelum kejadian Fathu Makkah. Kata Amru bin al-As radhiyallahu taala anhu, "Falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi." Ketika Islam sudah masuk dalam hatiku, cocok dengan ajaran Islam ini, sesuai dengan fitrahku ajaran Islam ini, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku berangkat ke Madinah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu absid yaminik fa ubayyi'uka. Wahai Rasulullah, ulurkanlah tangan kananmu, aku akan berbaiat masuk Islam. Fabasata yaminahu, maka beliau pun mengulurkan tangan kanannya. Faqabattu yadi, tapi Amru bin al-As menarik tangan kanannya lagi. Ketika menawarkan, aku mau masuk Islam wahai Rasulullah, ulurkan tangan kananmu. Rasulullah mengulurkan tangan kanan, kemudian Amru menarik tangannya. Rasulullah mengatakan, "Malaka ya Amru?" Apa-apaan ini wahai Amru? Katanya engkau ingin masuk Islam, kok sekarang ditarik? Maka beliau mengatakan, "Aradtu an tashtarata." Aku ingin mengajukan satu persyaratan. Aku enggak akan masuk Islam sebelum dengan menyampaikan satu syarat ini. Syaratnya apa wahai Amru? Kata Amru bin al-As, beliau mengatakan, "An yaghfiroli." Mohonkanlah ampunan kepada Allah atas dosa-dosaku dulu. Lihatlah, Amru bin al-As itu masuk Islam karena kejernihan hatinya. Setelah dia tahu Islam benar, maka dia tahu bahwa dulu itu dia melakukan banyak kesalahan. Sehingga dia dihantui, dihalusinasi dengan dosa-dosanya. Dia ingin bahwasanya Nabi SAW memintakan semua dosa dan kesalahannya tersebut. Apa kata Nabi SAW? "Amma alimta anna al-Islam yahdimu makana qablahu." Bukankah engkau tahu bahwasanya ketika engkau masuk Islam, maka semua dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Wa annal hijrata tahdimu makana qablaha. Hijrahmu ke sini juga menghapuskan dosa-dosa sebelum kau hijrah. Wa annal hajja yahdimu makana qablahu. Dan ketika nanti kamu berhaji, engkau berhaji, maka hajimu juga akan menghapuskan dosa-dosamu. Yang menarik adalah Amr bin al-As masuk Islam dengan persyaratan minta dimohonkan ampun dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan kejadian Fathu Mekah inilah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fatah yang mulia. Allah berfirman pada awal surat Al-Fatah, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Rasulullah fathan mubina, kemenangan yang nyata. Apa kata para sahabat setelah tahu dan ikut dalam perjanjian Hudaybiyah dengan lika-liku kronologinya? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Beliau mengatakan tentang ayat yang mulia ini, "Innakum ta'uddunal fatha fatha Makkah wa nahnu ta'uddu fatha sulhal Hudaybiyah." Kalian menyangka bahwasanya fathan qaribah, kemenangan yang nyata dalam ayat itu adalah Fathu Makkah. Sedangkan kami para sahabat meyakini bahwa yang dimaksud dengan fathan mubina, kemenangan yang nyata adalah sulhul Hudaybiyah, adalah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Karena ternyata Masya Allah setelah itu banyak membawa kemenangan nyata, terutama dalam masalah dakwah. Setelah selesai keislaman beberapa orang sahabat, tepat setahun setelah kejadian perjanjian Hudaybiyah. Tahun berapa tadi Hudaybiyah? 6 Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Antum ingat hari ini ya, hari Senin, bulan Dzulqa'dah, beda tahun aja. Itu peristiwa bersejarah. Jadi kajian ini Masya Allah menceritakan sesuatu yang bersejarah dalam Islam. Setahun setelah kejadian Hudaybiyah, tahun 6 Hijriah. Tepatnya di bulan Dzulqa'dah, tahun 7 Hijriah. Setahun berikutnya, maka Nabi SAW melakukan umroh qadha. Tadi kan perjanjiannya mereka boleh datang tahun depan. Kalau pada perjanjian Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah membawa 400 orang sahabatnya, maka ketika umroh qadha, Rasulullah membawa 2000 orang sahabatnya. Kan tadi sudah bertambah yang
yang memeluk agama Islam, nambah jumlahnya. Semakin banyak dengan adanya dengan adanya Hudaybiyah itu. Berangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau masuk dari Dzul Hulaifah seperti yang dahulu. Para sahabat awalnya membawa senjata yang lengkap ya, karena khawatir orang Quraisy menyelisih perjanjian. Ketika sudah masuk ihram, maka senjata itu diletakkan di tempat dan mereka hanya membawa senjata musafir seperti yang disebutkan dalam kesepakatan Hudaybiyah. Mereka masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan aman, dan setelah terjadinya umroh, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan mimpi Nabi setahun yang lalu. Allah berfirman dalam surat Fatah ayat 27, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan, membenarkan mimpi rasulnya yang benar itu. Itu buktinya dengan kejadian umroh qadha. Meskipun kejadiannya baru setahun setelah bermimpi. Jadi nggak harus mimpi sekarang, kejadiannya sekarang. Seperti kisahnya Nabi Yusuf, mimpinya kecil, terbuktinya setelah sudah jadi menteri logistik. Ya, lama terwujudnya. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Sungguh kalian akan masuk ke dalam Masjidil Haram dalam keadaan aman ketika umrah qadha itu, insyaallah dengan izin Allah. Muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Kalian akan memotong, kalian akan mencukur rambut kalian dan mendekkan rambut kalian, la takhafun, tidak ada ketakutan. Karena sudah terikat perjanjian, aman sudah, tenang sekarang. Fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalika fathan qariban. Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, dan selain itu diberikanlah kemenangan kepada kalian dengan kemenangan yang dekat, yaitu dengan Fathu Khaybar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah dengan menaiki onta beliau Qaswa, dan para sahabat bertalbiyah di sisi beliau. Waktu itu ya, orang-orang Mekah kan tidak boleh menghalangi mereka umroh. Sebagian menyebar isu bahwa orang-orang Madinah ini terkena demam Yathrib. Kan di Yathrib kan nama lainnya Madinah sebelum diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terkenal dingin di sana. Tersebar isu bahwasanya orang Madinah ini orangnya lemah-lemah, loyo mereka, sehingga mereka menganggap bahwa yang datang itu sudah kena demam semuanya. Dan sampailah ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berita ini. Maka Nabi memerintahkan para sahabatnya yang melakukan tawaf, yang laki-laki, agar berjalan cepat pada 3 putaran pertama, dan sisanya itu dengan berjalan biasa. Kemudian mereka melakukan ittiba, yaitu membuka pundak kanannya, dibuka. Artinya ingin menunjukkan mereka ini sehat, buktinya lari, dan ditunjukkan kekarnya otot mereka dengan dibukanya pundak yang kanan itu, yang disebut dengan ittiba. Kenapa muncul syarat itu? Karena waktu itu terdengar berita nih orang Madinah sedang kena demam Yathrib. Jadi akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat seperti itu. Kemudian setelah terjadinya umrah qadha itu, setelah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menikahi istri yang terakhir beliau yang bernama Maimunah binti Al-Harith. Nama aslinya Barrah, diganti oleh Nabi Maimunah. Ini istri terakhir yang dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah umroh qadha tahun 7 Hijriah. Dan pernikahannya Maimunah binti Al-Harith Ummul Mukminin ini terjadi di Sarif, di sebuah tempat yang berjarak 6 mil dari kota Makkah. Dan nanti ya Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harith ini pun meninggal di kota yang sama, di kota pernikahan beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 51 tahun, di usia 80 tahun pada tahun 51 Hijriah. Jadi setelah umrah maka beliau sempat menikahi satu istri, yaitu Maimunah binti Al-Harith pada tahun 7 Hijriah, dan itu adalah pernikahan terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas ya tentang kejadian perjanjian Hudaybiyah. Silakan antum lihat tafsir dari surat Al-Fatah yang sangat indah yang menggambarkan bagaimana kejadian yang lebih detail. Sebagai penutup dalam kajian yang mulia ini,
yang utama ini, ana ingin membacakan satu firman Allah di surat Al-Fatah pada ayat yang ke-23. Setelah Allah menceritakan bagaimana dinamika perjanjian Hudaybiyah, yang semoga satu ayat ini menjadi pembakar semangat kita dalam berdakwah. Isu-isu negatif yang dilontarkan dalam dakwah yang mulia semoga tidak bisa menyurutkan semangat kita dengan ayat yang mulia ini. Apa Allah katakan setelah menyebutkan Hudaybiyah yang secara zahir menyempitkan, merugikan kaum muslimin, dan akhirnya berujung dengan sebuah kebaikan dan kemenangan yang sangat gemilang? Apa Allah katakan pada ayat yang ke-23? Allah berfirman, sunnatallahi allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bahwasannya demikianlah sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku sejak dulu, bahwa setiap pengusung dakwah, orang-orang yang mendakwakan Islam pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah pasti akan ditolong. Itu sunatullah sejak zaman dulu. Meskipun para sahabat mau disergap ketika di Hudaybiyah, meskipun dibuat makar perjanjian yang zahirnya merugikan kaum muslimin, tapi selalu berujung dengan kebaikan. Inilah yang disebut dengan sunnatullah. Orang-orang yang berpegang dengan dakwah yang benar, mendakwakan Islam yang benar, pasti akan ditolong oleh Allah. Dan yang lebih menggembirakan kita, terusan ayat ini, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kalian tidak akan mendapati perubahan dari sunnatullah itu. Sampai kapanpun pengusung dakwah, meskipun dihimpit, ditekan dengan berbagai makar, antum harus yakin kemenangan di atas agama Islam. Meskipun kemenangan bukan di zaman antum, meskipun kemenangan bukan tahun ini, tapi agama Islam pasti menang. Pasti menang. Mungkin kita nggak merasakan dakwah yang kita kerjakan hari ini, tapi yakin pada saatnya Islam pasti menang. Sebagaimana sunnatullah itu tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Maka sebagai penutup para jemaah rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan kapan Islam menang bukanlah pertanyaan yang penting. Karena Islam pasti menang. Kapan Islam menang, sampai kapan kita berjuang, bukan pertanyaan yang penting. Karena Islam pasti menang. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Enggak ada perubahan. Endingnya pasti menang kalian. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tapi yang penting adalah apa yang kalian berikan untuk dakwah Islam ini. Apa andil kita dalam memenangkan Islam? Itu yang jauh lebih penting. Para sahabat tidak penting mereka terbunuh di Makkah, nggak penting bagi mereka. Yang penting mereka berkontribusi dalam cerita panjang dakwah Islam ini. Dan lihatlah, setiap kejadian itu dipotret dalam sejarah Islam dengan luar biasa. Bai'atur Ridwan, meskipun itu dadakan, mengangkat kejadian Bai'atur Ridwan, mengangkat derajat para sahabat menjadi sahabat utama setelah Ahlu Badar dan setelah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Semoga ayat ini menjadi pembakar semangat kita. Himpitan dakwah apapun, yakinlah Islam pasti menang. Pertanyaannya, apa yang kita berikan untuk dakwah ini? Itu yang penting. Karena amalan kita, kerja kita, itulah yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ayat penutup ini menjadi semangat kita dalam berdakwah. Dan perjanjian Hudaybiyah merupakan salah satu tonggak kemenangan dakwah Islam yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menguatkan keimanan kita, menguatkan barisan kaum muslimin, menyatukan hati-hati kita, menyelamatkan dakwah ini dari berbagai makar musuh-musuh Islam, dan memudahkan kita semua berkumpul di surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.